Ketahuilah Rasulullah, yang membuat aku menangis bukan gara-gara harta yang sudah sirna. Sedikit pun aku tidak menyesal dengan harta yang kukorbankan, karena harta itu semuanya kukorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak membuat aku menangis dengan harta itu. Aku telah berjuang untuk mengorbankan harta untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan penghinaan yang aku rasakan hari ini. Pudarnya sebuah kemuliaan dariku tidak membuat aku gentar dan tidak membuat aku menyesal, karena aku semuanya kukorbankan kemuliaan itu untuk perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang membuat aku menangis wahai Rasulullah, aku melihat bahwa perjuanganmu sangat jauh, dakwahmu masih sangat panjang, masih banyak persoalan, masih banyak membutuhkan bantuan-bantuan. Sementara hari ini Lauhana lepu memberikan untuk perjuangan engkau. Inilah yang membuat aku menangis. Makanya wahai Rasulullah, yang perkataan Khadijah yang tadi dengar dari Rasulullah, seandainya aku nanti meninggal, tubuhku telah dikuburkan, seluruh tubuh-tubuhku telah hancur, hanya tinggallah tulang-tulang nanti. Apabila engkau ingin berdakwah wahai Rasulullah dan melewati sebuah sungai yang tidak ada jembatan, galilah tubuhku, ambillah semua tulang-tulang, letakkanlah tubuhku dan tulangku itu sebagai jembatan engkau. Engkau injak kakimu di atas aku, itulah merupakan yang bisa aku korbankan yang terakhir wahai Rasulullah. Maka nyantuh perkataan Khadijah yang ringan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa wizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Pertama-tama sama-sama tadi memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagianya kami pertemukan kembali dalam hadir bersama-sama. Apalagi dalam bulan yang merupakan bulan yang penuh istimewa, bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan perkumpulan yang mendapatkan keberkahan, perkumpulan yang bisa mendapatkan kasih sayang yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah sama-sama dihantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang manusia yang paling istimewa di atas muka bumi ini, yang sangat kasih sayang kepada kita selaku umat, sehingga pantas beliau merupakan kekasih Allah yang tidak ada bandingan, tidak sebanding dengan rasul-rasul yang lain, di mana Allah memberikan kelebihan yang paling besar kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat derajat Muhammad, Allah angkat sebutan Muhammad. Artinya tidak disebutkan nama Allah, hanya dikira hanya bersyahadah kepada Allah, selain bersyahadah hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan urut akhirat semua, dikala manusia setelah datangnya hari kebangkitan,
Bandu-bandu manusia tinggal dalam keadaan susah, tinggal dalam keadaan gundah, dengan persoalan yang menimpa masing-masing. Maka saat itulah tidak ada pertolongan yang lebih besar. Umat-umat manusia memohon kepada orang-orang yang istimewa, kepada kekasih-kekasih Allah, untuk bisa menyelamatkan umatnya daripada persoalan huru-hara di padang mahsyar. Jadi sehingga di saat datangnya hari mahsyarnya, Allah menampakkan kemarahan dan nepelumah siksaan, kepahitan dan kepedihan yang menimpa umat manusia pada waktunya. Jadi akhirnya mereka sepakatlah zaman Nabi Adam untuk memohon pertolongan. Tadanu syamsu, di mana mata Allah yang sapu jengkai dia tu boleh daya, dan manusia benar ruhnya itu biar karena rasa malunya adanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar kasih sayang Allah selama hidup di dunia, berapa banyak kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada Tayo, akan tetapi Tayo tak sia-siakan dalam kehidupan. Maka watai merumpah, watai kehadapkan di dalam padang mahsyarnya malai Tayo itu biar ruhnya berpegang berdosa masing-masing. Nah yang ruhnya nguap pulih karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Kibanhan merasa malai Tayo. Padahal dalam gerak-gerik kehidupan Tayo begitu sempurnanya Allah dalam menciptakan Tayo. Nikmat yang diberikan terus-menerus. Semakin berbuat maksiat tetap nikmat yang diberikan kepada Allah. Semakin hari Tayo semakin jauh daripada Allah. Makanya itu rasa malai yang paling layak. Maka di mana-mana orang mencari pertolongan. La mala wala banun. Tidak ada arti harta pada saatnya, tidak ada arti keturunan dan anak-anak kita. Anda katanya hai bela katanya. Maka sepakatlah manusia ya jangan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam merupakan manusia yang paling dikasih oleh Allah. Nabi Adam merupakan manusia yang pernah menikmati surga. Akhirnya mereka sepakat datang hadir kepada Nabi Adam alaihissalam. Pada saat Nabi Adam, mereka meminta, wahai Nabi Adam, engkau merupakan nenek moyang kami. Engkau manusia yang pertama sekali dicipta oleh Allah di atas muka bumi ini. Engkau merupakan manusia yang pernah menikmati surga sebelum manusia-manusia yang lain menikmati surga. Maka pada hari ini lihatlah kondisi dan keadaan cucu engkau, wahai Nabi Adam. Berikanlah pertolongan kepada kami. Kami dalam keadaan penuh dengan keheranan, takut dan merasa gemetar apa yang akan terjadi kepada kami di saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan siksaannya di hadapan seluruh umat manusia. Putranya jawab oleh Nabi Adam, wahai mandu-mandu cuculu, memang benar apa yang pernah engkau sampaikan. Butoy, longnya merupakan manusia yang pernah menikmati surga sebelum manusia-manusia yang lain. Longnya merupakan manusia yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar kasih sayang Allah selama ini terhadap lo. Akan tetapi kita sadari legata, hanya dengan satu kesalahan yang merupakan salah dalam pandangan manusia-manusia biasa. Hanya satu kesalahan yang lo lakukan, maka lo usir Allah taala lo daripada tempat yang mulia surga ke dunia. Bahkan Allah marah terhadap aku. Sampai 20 tahun aku mengalirkan air mata bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun lungkri di hadapan Allah. Fatalaqa Adam min rabbih fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Baru Allah Subhanahu wa taala menerima taubat lo. Menyuruh jangankan untuk membantu urun mendung-mendung, wahai cucu-cucu, aku sendiri tidak tahu nasib yang akan menimpa terhadapku. Aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap kehidupanku. Maka urunnya silahkan gataja nabi yang lain, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain yang merupakan kekasih-kekasih Allah.
Nabi Nuh nyandukna le manusia yang karam bawa deyan, tetapi Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah. Akhir cerita zaman Nabi Nain bilang yang pegang, kamu nyuruh ada kemampuan. Semua takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang bisa menyelamatkan kata-kata mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semua manusia berbondong-bondong hadir di hadapan Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat umatnya, beliau langsung menghadap Allah di bawah aras dan bersujud di bawah aras. Allah berfirman, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, hari ini bukanlah hari sujud. Hari ini hari pembalasan dengan apa yang pernah engkau lakukan selama hidup. Sudah cukup kepedihan-kepedihan yang engkau rasakan, wahai Muhammad. Sudah cukup dengan berbagai persoalan yang engkau hadapi di dunia, wahai Muhammad. Hari ini adalah hari kenikmatan, hari ini adalah hari pembalasan, hari kebahagiaan bagi engkau, wahai Muhammad. Salni tu'tiqa. Silakan kamu minta kepadaku apa yang engkau inginkan hari ini atas pengorbananmu selama hidup engkau di dunia. Tu'tiqa, aku akan memberikan kepadamu." Saat itulah, wahai saudaraku sekalian, Nabi Muhammad beliau tidak meminta keluarganya akan bahagia. Tidak pernah berkata, "Ya Allah, sayangilah anakku Fatimah Zahra yang sangat banyak pengorbanannya untuk kehidupanku. Berikan kebahagiaan untuk keluarga-keluargaku." Tetapi yang beliau minta, "Ya Allah, lihatlah kepada umatku. Mereka sedang ditimpa persoalan. Mereka sedang ditimpa ketakutan yang besar. Perhatikanlah kepada mereka, ya Allah. Sidanglah awalnya, ya Allah, lebih cepat. Lepaskan mereka daripada haru-hara mahsyar yang sangat mengerikan ini, ya Allah." Itu yang beliau. Maka saat itu hendak pertolongan yang lain. Seorang ibu matang yang cukup jauh berkorban dalam hidup, yang rela menghilangkan nyawa untuk anaknya sendiri. Anda katanya juga demikian, yang duknan trip katanya mengandung, menghabiskan waktu katanya untuk dia dalam membesarkan mereka, memberikan segala apa yang mereka inginkan. Pertolongan seorang ibu tidak ada berlaku, pertolongan anak juga demikian. Hanyalah pertolongan Rasulullah SAW. Maka tidak ada pertolongan yang lebih besar daripada pertolongan Rasulullah SAW di saatnya itu. Makanya inilah sebuah legitannya harus ada dalam dada-dada kita bahwa gedanya Allah bisa bertemu dengan Rasulullah SAW sehingga di hari akhirat. Mudah-mudahan harapan daripada gedanya semuanya bahwa gedanya termasuk orang-orang yang cintai oleh Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam kepada dan sahabat. Mereka juga berkorban, mengorbankan harta, tenaga, pikiran, semuanya mereka korbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama yang melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulama inilah yang mengajarkan tanya, membimbing, mendidik anak-anak dan keturunan kita agar kita termasuk orang-orang yang sukses di hari akhirat, supaya yang tenang apapun persoalan hari akhirat. Maka lewat agama, lewat kebaikan, lewat iman, lewat ilmu, inilah yang bisa menyelesaikan banyak daripada persoalan nanti di hari akhirat. Penghormatan Tuhan yang pertama kepada Tugu Mumsi, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Kusi, Tugu Mimun Nasa, Roro Sidong sekalian, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malamnya, yang mana mungkin Tuhan sebutkan nama Firoro, tapi ketahuilah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat daripada beliau. Maka syukur alhamdulillah malamnya kembali dan juga hadir dalam majelis ilmu berhubung
bulannya merupakan bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari umrohnya danyo tanamkan rasa dalam cinta danyo kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hana arti udip di dunia sehebat apapun danyo, semewah apapun yang kita miliki, semulia apapun, kemuliaan apapun yang danyo dapatkan, biarpun penghormatan yang banyak dari seluruh manusia-manusia, biarpun orang-orang gak kagum kepada kita, orang-orang sudah bangga terhadap seorang diri kita, tapi ketahuilah wahai saudaraku sekalian, tidak ada arti semua yang kita miliki itu kalau seandainya dalam hati kita tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi ini melebihi daripada ibadat-ibadat yang besar, melebihi daripada sembahyang, melebihi daripada kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebanyak apapun kebaikan yang pernah kita lakukan, seandainya dalam hati kita benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan pernah kita mengharapkan untuk menjadi orang-orang yang bahagia nanti di hari akhirat. Maka Tuhan sampaikan lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkhutbah, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berbalik bertanya, maka adata, apa yang ingin engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Sebagai tanda bahwa nanyo hana giyu biki pajak kiamat, hana tripnya juga kiamat. Yang paling penting dalam udep, maka adata, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi persoalan hari kiamat itu? Karena kematian itu semuanya tanyo akan terasakan. Kadang-kadang kiamat belum tu, kematiannya kan lebih awal terasa kali itu. Lagi uru-uru yang kamu meninggal. Mereka tidak bisa menikmati kiamat. Mereka tidak bisa melihat kiamat. Katanya juga demikian. Seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini, semua mereka akan merasakan sebuah kematian. Kematian itu adalah sebuah kewajiban yang mesti kita lewati, yang mesti kita rasakan. Kepedihan mati itu pasti akan kita rasakan. Walau sampai saat ini kita masih takut kepada kematian, tetapi yang sebenarnya yang harus kita takuti bukan kematian, karena kematian itu sudah pasti berada di tengah-tengah kita. Setiap langkah yang kita gerakkan hari ini sedang mencari di mana tempat perkuburan kita. Jadi bukan kematian yang harus kita takutkan, tetapi persiapan kita untuk menghadapi kematian itu yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan. Kupuda piara mati, karena mati itu sudah tertulis, sudah tercatat dengan rapi. Kamu jangan meninggal itu orang. Mia istilah apa ya jelasnya menurut minyak yang tinggal itu. Matanya lain menurut minyak. Minyak nah yang tak boleh cerigen dulu, nyantri becul meninggal. Yang tinggal tidak boleh cerigen dulu. Jadi minyak yang tinggal itu naga. Lampu kehidupan ini akan padam. Lampu-lampu itu akan padam menurut token. Ya istilahnya token. Berapa lagi token yang tersisa? Itu semua sudah ada tercatat. Kadang timnya badah token kayak musuh tian-tian. Karena triple kita akan terasakan kematian. Tidak perlu khawatir tentang kematian, tetapi yang perlu kita khawatir, madza adatta, kata Rasulullah, apa yang kau persiapkan dengan kematian. Kenapa ya cucu klender dari nyohana trik di sang kiamat katun terbaik bertus kiam. Pegang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur dunianya wallahi Nabi Muhammad hana lebih serba di merdu. Mami hana lebih serba merdu serba bertu maju. Itu terserah, itu sebuah rahasia daripada Allah. Memang gambaran kiamat, tanda-tanda kiamat sudah sangat kompleks. Sudah sangat jelas persoalan yang akan dihadapi oleh manusia akhir zaman. Tetapi yang harus tayo khawatir untuk pribadi tayo,
apa yang kita bawa nanti, apa yang kita persiapkan. Makanya Rasulullah bertanya kepada sahabat tersebut, "Madza a'datta?" Beliau tidak menjelaskan kiamat tidak akan lama lagi, tetapi yang beliau bertanya, "Madza a'datta?" Apa yang kau persiapkan? Lelaki itu menjawab, "Ma'adatu bikasrati shalah wala bikasrati siyam. Walakin a'datu hubballahi wa rasulihi." Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan banyak sembahyang, aku tidak mempersiapkan banyak berpuasa, aku tidak mempersiapkan banyak ibadat-ibadat yang lain ya Rasulullah. Tetapi yang aku persiapkan adalah cinta dalam hatiku, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah bersabda, "Anta wahai lelaki, ma'aman ahbabta." Kamu wahai seorang lelaki, nanti di hari akhirat akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kalau kamu mencintai Allah dan Rasulullah, maka kamu akan berada di sekeliling mereka nanti di hari akhirat. Kamu akan menjadi orang-orang pendamping mereka nanti di hari akhirat, akan bersama aku nanti di hari akhirat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan, "Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah." Manusia itu akan dibangkit dengan siapa yang dia cintai di dunia ini. Maka hari ini yang paling butuh dan yang untuk persiapan hidup untuk menjadi orang-orang yang bahagia nanti di hari akhirat, tanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang seiman dan seagama, kita semua hari ini merupakan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Tetapi kita tidak tahu sejauh mana ukuran kita hari ini dalam hidup ini. Apakah kita telah termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk orang-orang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sejauh mana, seberapa besar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dumna rasa rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tidak pernah membayangkan apakah kita hari ini sudah termasuk orang-orang yang cinta kepada Nabi. Apakah hari ini lagi nyoka ke perjalanan hidup kita? Dumno tripka perjalanan udip tanyo, dumno tripka terjalani kehidupannya. Berbagai macam persoalan yang sudah kita jalani dan sudah kita hadapi. Apakah kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah? Apakah kita termasuk orang-orang cinta kepada agama Allah? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Seandainya ini nanti tidak terjadi dalam hati kita, maka tanya akan menjadi orang-orang yang rugi di hati akhirat nanti dan akan menjadi manusia-manusia yang menyesal selama-lamanya. Cinta kepada Nabi yang pertama sekali adalah memperbanyak selawat kepada beliau. Padahal dalam sedekah Nabi Fiurati mana kita mengatakan aku cinta kepada Rasulullah, aku merindukan Rasulullah. Rasulullah tinggal tertayo sampai-sampai dalam hidup beliau selalu teringat kepada kita, walaupun kita tidak pernah melihat beliau, walaupun kita tidak pernah duduk bersama-sama beliau. Makanya sahabat Rasulullah itu dari masjid, duduk di depan masjid, beliau berkata, aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Aku mencintai saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Aku merindukan mereka. Sahabat-sahabat bertanya, siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Apakah engkau tidak merindukan kami? Bukanlah kami merupakan saudara engkau ya Rasulullah. Kami inilah saudara kamu ya Rasulullah, saudaramu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bukan wahai sahabatku, kalian itu sahabatku, kalian orang yang aku cintai, kalian orang yang aku sayangi. Tetapi ada manusia yang aku rindukan.
Itu mereka adalah saudara-saudaraku. Siapa yang menjadi saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, adalah man yu'minu bi walam yarawni. Ada nanti umatku, mereka tidak pernah melihat aku dengan matanya. Mereka tidak pernah duduk bersamaku. Mereka tidak pernah mendengar kata-kataku. Mereka tidak pernah duduk bersama-samaku, berjuang bersama-samaku. Mereka tidak pernah mendengar apa yang aku ucapkan. Mata mereka tidak pernah melihat wajahku. Akan tetapi mereka tetap beriman dengan apa yang aku sampaikan. Mereka mengamalkan dengan apa yang aku sampaikan. Mereka melaksanakan dengan apa yang aku perintahkan. Itulah manusia umatku yang aku rindukan saat ini. 1400 tahun yang silam, Rasulullah SAW sedang merindukan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW. Perjuangan Rasulullah beliau sangat luar biasa, wahai saudaraku sekalian. Bahkan keluarga-keluarga beliau mengorbankan semua kekayaannya untuk perjuangan agama ini. Menceritakan bahwa Khadijah yang istrinya Rasulullah SAW punya kekayaan di kota Mekah sebelum beliau menikahi Rasulullah 2/3 kekayaan kota Mekah. Dibayangkan, 2/3 kekayaan kota Mekah itu miliknya Khadijah. Seorang wanita yang hartawan, punya harta yang banyak, punya kemuliaan yang tinggi. Orang-orang Quraisy kagum terhadap seorang Khadijah. 2/3 kekayaan kota Mekah itu miliknya Khadijah. 1/3 milik baju-baju sapor orang-orang kaya di kota Mekah pada saat itu. Tetapi setelah beliau masuk Islam, setelah beliau menikahi Rasulullah SAW, semua harta itu beliau korbankan untuk agama Allah. Semua harta beliau korbankan untuk dakwahnya Rasulullah. Semua harta beliau korbankan supaya Islam itu akan berkembang kemana-mana sampai dalam dada kita dan keluarga-keluarga kita atas perjuangan keluarga daripada Rasulullah SAW. Diceritakan bahwa sampai beliau tidak tersisa sedikit pun harta kecuali ada baju yang dipakaiannya. Hanya baju yang di badan beliau, hanya pakaian yang berada di badan beliau, itulah pakaian yang tersisa, itulah harta yang tersisa. Sehingga pada satu hari pernah Rasulullah memberitakan tentang persoalan itu. Rasulullah pulang daripada sebuah peperangan karena begitu lelah, dalam dakwah wadanya. Pada permulaan dakwah Rasulullah sangat sedikit manusia yang masuk Islam. Banyak orang-orang yang menentang Rasulullah SAW. Pembesar-pembesar Quraisy sangat sedikit yang masuk Islam. Beliau sangat lelah dalam berdakwah. Pada saat itu Rasulullah tiba-tiba beliau tertidur dalam lumung Khadijah. Tinggal dalam lumung Siti Khadijah karena lelah kan. Nekalan Khadijah di atas wajah Rasulullah, ruh di mata Siti Khadijah. Akhirnya bani ingat-ingat dia Khadijah. Secara adat lu manatri lebih awal meninggal lu Rasulullah karena umur lebih tua daripada Rasulullah. Siti Khadijah lalu rojoh dalam putra dan berikan untuk Rasulullah. Seluruh harta-hartaku sudah sirna. Kabeh harta hana punali bani ingat-ingat dengan. Sedangkan perjuangan Nabi Muhammad pada jihad, perjuangan Rasulullah masih sangat jauh. Beliau masih banyak membutuhkan harta, masih banyak membutuhkan energi, tenaga, masih banyak membutuhkan orang-orang yang akan membantu beliau.
sementara ulonyo hanalik sanggupan yang tubang diingat-ingatnya Khadijah ru'i mata. Karena kalau taruh matanya hae nedele, akhirnya meneteslah di atas wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbangunlah Nabi Muhammad. Pada saat terbangun lekalan di muka Khadijah kamera dengan derayan air mata yang banyak. Beliau bertanya, wahai Khadijah, apa yang membuat engkau menangis? Kenapa begitu banyak air mata yang keluar dari mukamu ya Khadijah? Apa yang membuat engkau menangis? Apakah engkau menyesal wahai Khadijah selama ini? Dulu engkau seorang hartawan yang punya harta yang banyak. Orang-orang kagum terhadap engkau. Begitu mulianya engkau di sisi mereka. Tetapi setelah engkau menikahi aku, setelah engkau masuk Islam, semua harta-hartamu telah hilang dan sirna. Apakah engkau menyesal dengan hilangnya harta wahai Khadijah? Bukan ya Rasulullah. Bukan itu yang membuat aku menangis. Dulu engkau orang-orang yang dikagumi, orang-orang yang dihormati. Orang-orang Quraisy kagum terhadap engkau seorang Khadijah, seorang janda yang kaya. Semua orang-orang senang terhadap engkau wahai Khadijah. Orang-orang bangga dengan seorang Khadijah. Tetapi setelah engkau masuk Islam dan bersuamikan aku wahai Khadijah, engkau mendapatkan penghinaan, berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam hidupmu wahai Khadijah. Engkau dihinakan, berbagai macam yang akan menimpa engkau. Apakah itu juga membuat engkau menyesal wahai Khadijah? Tidak ya Rasulullah. Ketahuilah Rasulullah, yang membuat aku menangis bukan gara-gara harta yang sudah sirna. Sedikit pun aku tidak menyesal dengan harta yang kukorbankan, karena harta itu semuanya kukorbankan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak membuat aku menangis dengan harta itu. Aku telah berjuang untuk mengorbankan harta untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan penghinaan yang aku rasakan hari ini. Pudarnya sebuah kemuliaan dariku tidak membuat aku gentar dan tidak membuat aku menyesal. Karena aku semuanya kukorbankan kemuliaan itu untuk perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang membuat aku menangis wahai Rasulullah, aku melihat bahwa perjuanganmu sangat jauh. Dakwahmu masih sangat panjang. Masih banyak persoalan, masih banyak membutuhkan bantuan-bantuan. Sementara hari ini long hanalepu memberikan untuk perjuangan engkau. Inilah yang membuat aku menangis. Makanya wahai Rasulullah, nyongkuh yang perkataan Khadijah yang tadi ingat oleh Rasulullah. Seandainya aku nanti meninggal, tubuhku telah dikuburkan. Seluruh tubuh-tubuhku telah hancur. Hanya tinggallah tulang-tulang nanti. Apabila engkau ingin berdakwah wahai Rasulullah dan melewati sebuah sungai yang tidak ada jembatan, galilah tubuhku, ambillah semua tulang-tulangku, letakkanlah tubuhku dan tulangku itu sebagai jembatan engkau. Engkau injak kakimu di atas aku. Itulah merupakan yang bisa aku korbankan yang terakhir wahai Rasulullah. Maka nyantuh perkataan Khadijah yang ringan Nabi. Menan perjuangan dakwah Rasulullah. Maka ulunyo Islam nyantuh guna waceh ratusan ribu kilometer katanya dengan Timur Tengah, dengan Arab Saudi. Ide di Arab dan wahyu, tetapi tanya ulunyo nikmat iman dan Islamnya dalam dada-dada tayo. Karena pengorbanan mereka, kepedihan mereka, darah yang menimpa terhadap mereka, maka Islam ulunyo tanya senang-senang mantang dengan hadirnya di depan anak-anak dan keluarga-keluarga kita. Kesedihan ulunnya yang tayo ulun.
Seandainya Khadijah bahwa dia tidak mau mengorbankan harta, seandainya Rasulullah tidak menahan kepahitan dan kesedihan, karena dia berjuang untuk agama Allah, seandainya, jangan pernah terbayang tanya umurnya menjadi penyembah Allah. Jangan pernah terbayang keluarga tanya umurnya Islam, ada masjid-masjid di daerah tanya. Sungguh katanya menjadi manusia celaka di dunia, menjadi orang-orang kafir, naudzubillah, sampai di hari akhirat nanti kita akan merasakan neraka jahanam yang selama-lamanya. Begitulah perjuangan keluarga Rasulullah SAW. Apakah tidak pantas, tidak layak tanya untuk bertanya kembali merenungkan bagaimana sejarah mereka? Uronyo tanya dukna berkorban wahai saudara untuk selamat iman anak dan cucu-cucu kita di masa yang akan datang. Dukna le harta yang ditanya korbankan uronyo, dukna darah yang keluar dari tubuh kita hari ini, dukna air mata yang keluar daripada mata-mata tanya uronyo untuk mempertahankan iman terhadap cucu-cucu kita yang di masa yang akan datang. Dukna le katanya korbankan diri uronyo, malah katanya bukan orang yang mengorbankan untuk orang lain, tetapi malah katanya menjadi manusia yang mengambil manfaat daripada orang lain. Bahkan katanya menjadi manusia yang menzalimi orang lain. Nyoke malapetaka yang akan menimpa kepada katanya di masa yang akan datang. Memang Siti Khadijah istri Rasulullah sedih dalam hidup beliau. Memang istri Rasulullah pedih dalam menjalani kehidupan, tetapi itu hanyalah beberapa tahun. Setelah beliau semuanya meninggal, setelah tubuh-tubuh mereka dikuburkan, maka sampai saat ini Khadijah, keluarga Rasulullah, apa yang pernah mereka korbankan masa lalu, sampai saat ini mereka sedang menikmati pengorbanan mereka, sedang mendapatkan balasan besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai akhirat sehingga mereka akan menikmati hanya pengorbanan 10 tahun, hanya pengorbanan 20 tahun, hanya kepedihan 20 tahun, tetapi nikmat yang diberi Allah sayang tinggal sampai akhirat ratusan miliar tahun di masa yang akan datang dan selama-lamanya. Memang Fir'aun nikmat pada masa unik. Qarun banyak hartanya, tetapi kenikmatan yang dimiliki oleh Fir'aun dan Qarun hanya beberapa tahun. Dia hanya 20 tahun senang, hanya 40 tahun mendapatkan nikmat. Tetapi setelah mereka dikuburkan semuanya, sampai saat ini dan sampai hari akhirat, Fir'aun dan Qarun yang menjadi manusia celaka mendapat siksaan. Karena dua perbandingan dalam hidup kita yang apakah kita tidak mau berkorban dalam hidup hari ini? Apakah kita mengikuti jejak Fir'aun dan Qarun yang dia mengambil manfaat daripada orang lain tetapi dia tidak pernah memberikan manfaat, tidak berkorban dalam hidup mereka? Maka tanya akan ratusan ribu tahun nanti di masa yang akan datang mendapat siksaan daripada Allah malapetaka yang besar. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka hari ini bangkitkanlah semangat kita kembali. Tanamkan dalam hati dan hati anak-anak kami, mereka lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Rasulullah itu cinta kepada syariat-syariat beliau. Apa yang pernah beliau sampaikan, cinta kepada ajaran-ajaran beliau, cinta dengan apa yang diperintahkan oleh beliau, maka itulah sebagai tanda cinta katanya kepada Rasulullah. Kalau hidup di dunia selama ini tanya banyak berbuat kejahatan-kejahatan, banyak tak tinggalkan sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW, maka jangan pernah tanya mengharapkan tanya menjadi orang-orang yang bahagia.
akhir akhirat. Jangan pernah bermimpi dan bisa berkumpul dengan Rasulullah di hari akhirat, karena kita tidak termasuk daripada umat-umat beliau. Sangat sayangkan burunya. Lihatlah diri kita, lihatlah keluarga kita. Berapa banyak kita berselawat kepada Rasulullah di rumah tanya TV, dalam motor tanya TV, bajarau tanya HP, mata yang Allah berikan kepada kita, mulut yang Allah berikan nikmat kepada kita. Padungga matanya pernah melihat sejarah-sejarah Rasulullah. Putra yang tak pedip ditiulo ke anak-anak katanya. Mereka hari ini lebih cinta kepada yang lain. Itu menjaga negara nonton bola. Bahkan para pemuda-pemuda ulanya. Itipek foto-foto kafe. Para pemain-pemain bola. Mereka lebih fan, lebih suka, lebih cinta kepada orang-orang kafir. Ditipek foto-foto jahat orang-orang kafir. Para pemain-pemain film, bahkan mereka orang-orang Yahudi ditipek dalam kamar-kamar. Setiap saat mereka melihat itu, kena yang dikalan, wadah jaga tingun itu kembali yang mereka lihat. Maka yang sangat tanya lakukan adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Dia akan dibangkitkan nanti di hari akhirat bersama orang-orang kafir itu. Dia akan berserta mereka nanti di hari akhirat di dalam neraka jahanam, tetapi mereka jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang dia tumbuhkan dalam hati mereka. Dia menghabiskan waktu untuk mereka. Dia tinggalkan sembahyang untuk mereka, tinggalkan syariat Rasulullah karena untuk menonton perkembangan mereka, kehidupan mereka. Yang sangat tayo takutkan yang sudah terjadi terhadap manusia akhir zaman. Rasulullah betapa cinta kepada agutanya, tetapi kita menyia-nyiakan rasa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang anak agutanya orang mana itu akibat sejarah Nabi. Mereka tidak tahu bagaimana sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak pengorbanan Rasulullah terhadap agutanya selaku umatnya, terhadap kebahagiaan dia. Bahkan mereka tidak mengenal syariatnya Rasulullah. Tidak tahu bagaimana Rasulullah berpakaian, tidak tahu bagaimana syariat cara-cara beliau makan dan sebagainya. Kebaikan-kebaikan Rasulullah mereka tidak tahu. Bahkan banyak kemaksiatan yang terjadi gara-gara tidak tersampaikan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyia-nyiakan kehidupan daripada keturunan kita yang sangat ditakutkan. Kan hanjir nonton, kan hanjir ya kalian bola silakan. Tetapi jangan sampai kita melebihi cinta kita kepada Rasulullah kepada mereka melebihi cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditakutkan kita nanti akan dibangkitkan beserta mereka para pemain film, ada pemain bola yang mereka orang-orang kafir. Na'udzubillah semana amin. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, semata-mata kesempatan bagi kita orangnya. Marilah cinta kepada Rasulullah itu adalah perbanyakkanlah melaksanakan ajaran-ajaran daripada Rasulullah. Perbanyakkanlah bersifat dengan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu memberikan kebaikan kepada orang lain dalam hidupnya. Dalam hidup beliau selalu memberikan kebaikan. Bahkan ada diceritakan bahwa Rasulullah nekoh dua krek cabun rumah. Si krek yang tupat, si krek yang bengkok. Maka akhirnya yang tupat gejuk kepada sahabat yang ciko pakai gerong. Sahabat-sahabat berkata, tidak layak seperti ini ya Rasulullah. Rono yang lebih hebat, karena engkau lebih mulia. Maka sebenarnya yang tupatnya itu Rono yang miliki, yang bengkok kamu. Bukan itu yang kumaksudkan wahai para sahabat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan ditanyakan terhadap orang-orang yang bersahabat itu. Sudahkah engkau menunaikan hak sahabat? Nyuruh hak sahabat, hak orang lain. Jadi begitulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan sesuatu yang manfaat bagi orang lain.
Beliau tidak pernah mengambil manfaat daripada orang lain. Beda dengan kehidupan tayo uronyo. Tayo sampai-sampai dah cuma manfaat pada orang lain. Sampai-sampai dah zalimi orang lain merupakan manfaat kepada tayo. Sampai-sampai dah khunku orang lain mengadu hebat kepada tayo. Tapi pun kejahatan-kejahatan kepada orang lain supaya mengalibih tayo dengan orang lain. Maka ini pekerjaan walaupun uronyo senang katanya, walaupun tanya uronyo bahagia, walaupun harta dengan gara-gara lagi yang uronyo, walaupun urun-urun dianggapnya sukses uronyo, tapi sehingga katanya akan mendapatkan penyesalan yang paling besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lebih kekuatan kepada kita untuk terus kembali tengok baca-baca sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian bagaimana tindak tanduk beliau, kasih sayang beliau, kebaikan-kebaikan daripada beliau. Maka abah mulut yang kami ciptakan oleh Allah kepada katanya, dua-dua berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap dalam hadis Rasulullah sampaikan, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra marrat. Wa man shalla alayya asyra marrat sallallahu alaihi mi'ata marrat. Wa man shalla alayya mi'ata marrat sallallahu alaihi alfa marrat. Wa man shalla alayya alfa marrat haramallahu jasadahu minan niran wa adkhalahu Allahu ilal jannah." Orang yang berselawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah, 3 mata dalam selawat ke Nabi, Allah lebih kebaikan 30 kok. Menyangkut dia selawat 30 kok, Allah lebih kebaikan 1. Menyata selawat 30 kok, Allah lebih kebaikan terbaik. Menyata selawat terbaik kok, Allah kepaharan dulu hudanya daripada api neraka jahanam. Menyangkut tanya kadukna udep hanaruh dalam selawat ke Rasulullah. Bahkan sampai mati kita tengok hanaruh abah ni di selawat ke Rasulullah. Berdada pula kita tengok bahawa hana mutuah dalam kehidupan kita. Bahkan orang-orang banyak berselawat kepada Rasulullah, orang-orang bangga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara tanya orang Islam, tanya umat Nabi Muhammad, lidah yang basah yang Allah berikan kepada kita, hana pernah terucap ini selawat kepada Rasulullah. Nyo bahaya tanda kehidupan daripada kita. Dalam dukno trip kata mudep, hana pernah tamu selawat ke Nabi musiga. Dukno ke perjuangan Nabi ke katanya geroi mata keluarga Nabi, roi mata mandum kesuksesan tayo. Tapi abah katanya hanaroh muslawat kepada Rasulullah. Nyo hati-hati dalam kehidupan kita. Ada sebuah tanda bahwa katanya nyo adalah tanda orang-orang yang termasuk dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang katanya berlindung kepada Allah. Bahkan urung-urung lain di muslawat terus terbayaga. Orang-orang lain berselawat kepada Rasulullah sampai ratusan ribu kali. Mereka selalu teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka juga Islam, tanya juga urung-urung Islam, tanya juga bersyahadat kepada Rasulullah, tetapi lidah katanya tidak pernah basah dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, apa yang akan terjadi terhadap tanyonyo di masa yang akan datang? Abah katanya hanya mengucapkan pemain-pemain bola. Abah katanya hanya mengucapkan yang lain-lain. Cukuplah dah pegang abah si malam, tetapi tidak pernah abahnya keluar salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah mengenal katanya? Karena dalam hadis Rasulullah menyampaikan, Allah selalu mengirim malaikat kepada katanya umat. Selalu beliau mengirimkan malaikat. Dikala seorang umat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gecok selawatnya diambil oleh malaikat kedih kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, fulan bin fulan sedang berselawat kepada engkau. Rasulullah merasa senang dan gembira. Makanya Allah memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini wahai saudaraku sekalian, nadalail khairat, nah buku-buku selawat yang banyak. Pegatlah majelis-majelis selawat. Mari kita bersama-sama tanamkan kebaikan-kebaikan itu adalah ada dalam cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik basah mulut kita nyunyu dengan kejahatan-kejahatan yang banyak.
Bele-bele tapi buat keburukan-keburukan dengan mulutnya. Akan tetapi sementara kebaikan yang besarnya ada yang tinggalkan dan ada yang sia-siakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka orang yang penuh anak-anak tanya, penuh keturunan-keturunan tanya, orangnya nampakkan mereka, tumbuhkan rasa cinta mereka kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ini mendapat pengajaran bagi kita yang Bandung. Hari bangkit wahai saudaraku sekalian, sisa-sisa umur tanya orangnya yang hana hujan tanya akan kembali kepada Allah Bandung. Maka kesempatan yang sangat singkat ini membangkitkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Perbanyakkan selawat, basahi mulut-mulut dia dengan berselawat. Ingat ajaran-ajaran Rasulullah, jalankan ajaran-ajaran beliau. Tumbuhkan rasa cinta beliau terhadap Tayo. Maka Tayo akan mendapat kebahagiaan, akan mendapat cinta Rasulullah, akan bisa mendapatkan bertatap muka dengan Rasulullah, akan bisa minum nanti air kolam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, untuk lebih cinta Rasulullah kepada Tayo, cintailah umatnya. Jangan pernah menyakiti umat Rasulullah SAW. Abah katanya pernah menyakiti hati saudara katanya, mereka umat Nabi Muhammad. Sejahat apapun mereka, seburuk apapun mereka, jaga lidah-lidah Tayo daripada mengunjing mereka, mengupat mereka, mendalimi mereka, menghancurkan kehidupan mereka. Karena Rasulullah SAW sangat sayang kepada umat, dan kepada sebahagian umat, kepada mandu-mandu umat Rasulullah sayang. Bahkan kepada umat beliau yang berdosa, beliau juga sayang. Beliau memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hanya dengan kebaikan-kebaikannya, maka sayangilah umat Nabi Muhammad. Berjuanglah untuk umat Nabi Muhammad. Lakukan pu yang kita puput kebaikan untuk umat Nabi Muhammad. Titik urakalan gerau Tayo, putra yang golong yang puput untuk umat Nabi Muhammad. Banjaga tinggal putra yang golong dia lakukan untuk umat Nabi Muhammad. Paling kuno diurah apa macam. Benar katanya untuk membantu umat-umat Nabi Muhammad. Walaupun hal yang paling kecil dalam kehidupan Tayo, nyokana tanda-tanda kebahagiaan bagi kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita yang juga doakan juga keuntungan. Tayo sabding sama-sama untuk berjuang untuk menjadi yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.